Pak Ustadz, jenis surat apa yang sering Nabi Muhammad baca ketika melakukan sholat malam? Mohon penjelasannya juga. Terima kasih sebelumnya. Surat apa yang dibaca oleh Nabi? Secara singkat, ada tiga jenis surah yang umumnya dibacakan oleh Nabi SAW dalam kesempatan salat malamnya. Tiga jenis surah. Alhamdulillah. Satu, surat yang ringan. Surat yang ringan. Saya tidak katakan pendek ya, tapi ringan. Ingat baik-baik. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula yang menunaikan salat tahajud. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula dalam menunaikan salat tahajud. Contoh dalilnya Quran surah Al-Muzammil surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang ringan-ringan dari Quran yang Anda hafalkan. Ringan. Ya. Berapa ringannya Nabi? 100 ayat Al-Baqarah. Tahu, sampai kaget di luar. 100 ayat. Kadang-kadang beliau baca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, dalam satu rakaat. Jadi ukuran ringannya bisa relatif. Ya, ringan bagi Nabi belum tentu ringan bagi kita. Tapi prinsipnya cari yang ringan. Misal begini, tadi kan maaf ya, ibu bapak, Nabi kan tadi pernah salat di belakangnya ada sahabat kecil namanya siapa? Masih ingat? Ibnu Abbas. Itu kan masih kecil, balik aja belum. Ya, mau dinaikkan surat yang panjang susah. Makanya dibaca yang ringan. Pada saat itu riwayat yang muncul ketika salat di belakangnya Ibnu Abbas itu Ali Imran 10 ayat terakhir. Ya, bahkan dari 11 ayat terakhir yang inna fi khalqis samawati wal ard dan sampai ujung ayatnya. Ya, ringan. Maka dari itu ketika Anda misal mendidik anak salat malam, bangkit di malam hari tiba-tiba dia ikut, jangan baca yang panjang-panjang. Anak Anda 5 tahun bangun, lihat Anda sholat, mama sholat, pengen ikut, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah anak saya ikut, mumpung ikut Al-Baqarah. Akhirnya kesan pertama bagi dia, sholat malam itu sulit. Di begitu Anda melihat anak Anda ikut misalnya yang kecil, atau misalnya yang besar tapi belum biasa berdiri lama, peringan sholatnya, wadduha. Sehingga ada merasa enak dia, oh ternyata sholat malam itu nggak panjang-panjang, cuman ad-duha. Besoknya alam nashrah, lebih pendek lagi. Besoknya al-falaq, Masya Allah naik lagi. Tadinya ikut 2 rakaat, besoknya 4 rakaat, 6 rakaat. Begitu 11 rakaat, stabil mulai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau dia akan bertanya, mah bosan kok ad-duha terus, cari yang lain dong. Anda naikkan Al-Baqarah ya, nggak apa-apa. Bismillah, naik. Dan itu indah. Itu indah, paham ya? 2. Sudah? Surat yang tersusun dalam Al-Quran, surah-surah yang tersusun dalam Al-Quran secara tertib dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Kalau yang tadi yang ringan-ringan, sekarang justru terbalik. Panjang. Jadi panjangnya ini diurutkan. Jadi kalau ada yang sudah hafal Quran, maaf ya, sudah hafal, maka jangan tinggalkan tahajud. Ciri penghafal Quran itu nggak meninggalkan tahajud. Nah dalam tahajudnya, dia mendesain salatnya itu untuk mengulang hafalan. Itu yang dikerjakan para sahabat. Bahkan ada yang semalam 30 juz. Ada yang semalam misalnya 1 juz dulu. Saya target 30 malam, misal 30 juz. Tiap malam 1 juz. Boleh. Silahkan sekarang Al-Baqarah juz pertama. Ya dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 141. Misalkan. Kemudian malam keduanya 142 sampai 253. Teruskan lagi. 252. Selanjutnya 253 sampai Ali Imran. Terus An-Nisa. Sampai 30 malam 30 juz dia selesai. Itu boleh. Ya. Atau misalnya semalam 5 juz. Boleh. Karena tidak. Jadi kalau Anda sudah terbiasa menghafal Quran, sehari bisa 5 juz, Bu, Pak. Ya, mengulangnya itu. Mengulang, usahakan ulang. Jadi, subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz.
Kalau tidak mau capek dibagi 2, setengah juz sebelum subuh, setengah juz setelah subuh. Terus sehari 5 juz, mulai hari Sabtu, hari Ahad 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz, Jumat berdoa kepada Allah. Khusus berdoa, tidak mengulang. Jumat itu doa minta ya Allah, Engkau minta salat saya salat, Engkau minta menghafal saya menghafal, Engkau minta mengulang saya mengulang, Engkau minta berdoa sekarang saya bermohon kepadamu ya Rabb. Kalau saya sudah sholat, saya sudah berinfak, sudah menghafal Quran, belum engkau kabulkan juga, maka mohon tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu. Maka doa penghafal Quran ketika dia bisa khatamkan dalam 6 hari itu, Jumatnya mubarakah untuk dia. Itu yang disebut oleh orang Arab, Jum'ah mubarakah, Jum'ah mubarakah. Semoga Allah turunkan keberkahan, keberkahan, keberkahan. Nah, nanti yang anda hafalkan sampai Isya itu diulang, malamnya pakai dalam tahajud. 5 juz, dibagi misalnya 10 rakaat, ya, 1 juznya, 1 rakaatnya setengah juz, setengah juz, setengah juz. Rakaat terakhir witir misalnya. Ya, atau silahkan bagi ke 23 rakaat atau yang lainnya. Intinya adalah silahkan ulang-ulang hafalan atau sengaja untuk memperbanyak bacaan di malam hari. Anda hafal Al-Baqarah, pengen dipakai tahajud, boleh. Ya, Al-Baqarah ada 86 ayat, bagi 11 misalnya rakaat. Silahkan, sah. Untuk memperbanyak dan mengulang bacaan. Paham? 3. Ini jenis yang terakhir. Dan ini yang sangat jarang dilakukan. Padahal Nabi itu banyak disebutkan dalam riwayat sering mencontohkan ini. Memilih surah-surah yang sesuai dengan keperluan Anda. Kebutuhan Anda. Memilih surah-surah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Keperluan Anda. Tadi saya katakan di awal, semua surah Al-Quran itu adalah didesain sebagai pedoman hidup kita. Jadi semua masalah kita solusinya ada di situ. Saya pernah bacakan di awal jumpa kita banyak ayat di Quran tentang hidup kita. Nah, kenapa Anda saat malam tidak bermohon kepada Allah lewat sholat Anda? Maaf teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengan membaca surah yang terkait dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda yang sedang mencari nafkah, kenapa tidak baca ayat-ayat tentang nafkah di Quran? Minta dimudahkan, kan ada. Di Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172, Al-A'raf ayat ke-96 misalnya. Tentang rezeki di Quran 151 ayat ke-22 misalnya. Ada semua. Anda yang sedang kesulitan misalnya di rumah dan sebagainya, kenapa nggak baca ayat-ayat tentang kemudahan? Ya, mudah urusan rumah. Misalnya Quran surah keempat, ayat 34, 35. Itu kan, kalau ada persoalan, minta kepada Allah solusinya. Kemudian ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3 tentang masalah-masalah yang umum. Anda yang di birokrasi, sekarang banyak orang saya tuh bingung ya. Kalau masa-masa pemilihan tuh, banyak mengerjakan hal yang tidak perlu. Padahal kata Quran itu, di Quran surah 3 ayat 27 kan jelas. Dari 26 sebetulnya, sampai 27-nya. Jelas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah berikan pada siapa yang kehendaki. Jadi kalau ada orang baik diberikan supaya kebaikannya menyebar pada rakyatnya. Kalau ada orang jelek kemudian dia bisa naik, untuk ditunjukkan ada yang salah di tempat itu harus diperbaiki. Supaya dia bisa diganti dengan yang lebih baik. Itu maksudnya. Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan. Makanya orang-orang yang pandai itu dia akan mendekati Allah. Dia akan memohon supaya diberikan petunjuk. Kalau diberikan, dia lakukan hal-hal yang baik. Maka mendekat dia, baca ayat-ayat itu. Sebetulnya kepala-kepala yang calon pilkada, calon pemimpin dan sebagainya. Calon kepala daerah dari mulai yang ringan sampai yang besar. Kalau dia paham tentang ayat itu, dia bangun malam. Dia minta petunjuk kepada Allah. Itu titipan. Karena kalau cuma jadi pemimpin, Fir'aun pun pemimpin. Tapi kepemimpinan Fir'aun diabadikan bahkan dalam Al-Quran sebagai contoh. Karena itu belum tentu mengantarkan dia ke surga. Hati-hati. Ada orang diberikan kedudukan, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan harta, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan pengetahuan, bekal itu untuk ke surga. Ada orang yang hanya diberikan tenaga, karena itu yang membuat dia ke surga. Bilal mendapatkan tenaga, dengan itu dia pakai adzan. Ali mendapatkan pengetahuan, dengan itu dia pakai berdakwah. Baik, sebagian sahabat mendapat kedudukan, di antara mereka ada Umar bin Khattab. Ya, dipakai untuk mengantarkan ke surganya. Yang harta benda seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan lupa, ada Fir'aun yang pernah mendapatkan kedudukan, diberi contoh, tapi tidak bisa mengantarkan ke surganya. Ada Qarun yang ketika dia punya harta hanya dipakai foya-foya. Jadi kalau orang sekarang hanya ingin ikutan foya-foya, dia ketinggalan, telat dia. Keduluan Qarun. Katakan pada orang kaya, ya ibu-ibu sosialita misalnya, yang cuman gosip datang macam-macam. Kalau cuman begitu, katakan terlambat sejak zaman Nabi Yusuf. Sudah ada sosialita yang cuman gosip. Kumpul-kumpul. Katanya di sini ada orang ganteng ya. Sampai kejebak kan situ. Oh, tuh. Emang dia nggak tahan. Yusuf keluar. Begitu keluar, wah, mahadza basyarin hadza illa malakun karim.
Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Ganteng-ganteng Nabi. Oh. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Digosipin lagi. Tuh, udah ada kasusnya banyak. Jadi untuk apa kalau cuma kumpul-kumpul nggak ada kerjaan, harta dibanggakan, cari ayatnya. Begitu Anda dihadapkan pada suasana itu, baca. Malamnya bangun, sujudnya lamakan, sholatnya pilih yang sesuai. Teman-teman yang mau menikah, ya, yang belum ada jodoh misalnya, kan cari ayat-ayat supaya Allah bimbingkan. Ya, calon-calon yang bagus. Kalau laki-laki pasti perempuan calonnya. Cari ayat perempuan-perempuan yang baik. Atau sebaliknya, ada Quran 51 ayat 49, gitu kan? Ada Quran surah 49 ayat ke-13, gitu kan? Ada kalau mendekat ke pernikahan, Quran surah 30 ayat 21. Anda ingin samara, tapi ayatnya nggak pernah dikaji. Ya, walaupun istri Anda calon yang namanya samara, tapi kalau nggak pernah dibaca ayatnya, mustahil baca. Quran surah 30 ayat 21 baca. Yang belum nikah, ya. Orang bilang jomblo, nggak apa-apa. Anda jomblo fisabilillah, ya. Berusaha untuk mendapat yang terbaik. Jomblo dibagi 3, jomblo fisabilillah, jomblo syariah, dan jomblo sengketa. Ya. Nanti kita bahas lain waktu lah bagi yang belum menikah. Baik. Jomblo sengketa itu pilihannya banyak tapi belum bisa menentukan, ya, sehingga jadi persoalan. Kenapa jadi ke situ? Jadi itu intinya ya, itu intinya. Cari, kalau belum bisa, cari indeks-indeks ayat-ayat Quran, di indeks-indeksnya apa, pelajari itu, dan contohnya banyak di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau amalan-amalan para sahabat. Bahkan Nabi Zakaria ketika salat di mihrabnya Maryam itu, apa yang beliau baca dalam salatnya? Beliau memohon supaya diberikan karunia keturunan. Keturunan. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Apa yang terjadi? Begitu dibacakan itu, turun jawaban dari malaikat. Kamu akan punya keturunan. Dijawab langsung. Ya Anda ini bagaimana keperluannya pengen proyeknya lancar, yang dibaca minal jannati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Ya susah, dikabulkan proyek banyak gangguan. Jin lagi yang datang, kan?